Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung pada Zoom pada malam hari ini. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Ahmad Fahim, salah satu pendiri dari kursus bahasa Arab Irsyada di Pare Kampung Arab, Kampung Arab Pare Kediri. Salah satu program terbaru kami itu adalah kita membuat komunitas volunteer yang bertujuan untuk membantu para pelajar atau para muhibbul Arabiyah, ya, para pecinta bahasa Arab, agar selain juga bisa belajar, namun juga bisa dapat set hustle, ya, istilah kerennya itu set hustle atau ya pemasukan juga seperti itu. Nah, apa latar belakang saya membuat program ini, ya. Jadi latar belakangnya dulu apa gitu ya. Baik. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, ini adalah volunteer proposal, ya. Insya Allah nanti juga akan saya share di grup, ya, itu untuk lebih jelasnya. Dari pembukaan terlebih dahulu, ya, Kampung Pare merupakan kampung wisata edukasi yang menjadi rujukan pelajar Indonesia dari berbagai tempat, ya. Jadi bagi yang belum tahu, di Pare itu dulunya itu adalah kampung Inggris, ya, kampung Inggris. Dinamakan kampung Inggris karena di Pare, Kediri, Jawa Timur itu banyak sekali kursusan, ya, jadi satu. Ya, kayak satu kampung itu bisa ada sampai puluhan kursusan bahasa Inggris, ya. Kemudian dalam berjalannya waktu gitu ya, ternyata ada juga permintaan beberapa orang untuk bikin kursusan baru, maka dibuatlah kursusan bahasa Arab gitu ya. Ada yang mempelopori ya kursusan bahasa Arab seperti Al-Azhar, Markas, terus Kanzul Lugha dan sebagainya. Ternyata peminat pelajar bahasa Arab itu sangat besar, ya. Bisa dibilang sampai 20% dari orang luar atau masyarakat di luar Pare yang belajar itu mereka belajar bahasa Arab, ya. Tentu mayoritas masih bahasa Inggris, tapi bahasa Arab itu sudah menempati urutan kedua, ya. Karena di sana juga sekarang di sini ya di Paris ini juga sekarang ada berbagai macam kursus, ya, mulai dari Mandarin, ada yang belajar bahasa Turki, Jepang, dan lain sebagainya. Tapi yang nomor satu, yang paling banyak di sini itu adalah Inggris, ya, belajar bahasa Inggris, karena itu adalah yang pertama kali. Kemudian di sini ada Jalan Cempaka, yang mana di Jalan Cempaka, ya, itu tempat kursusan bahasa Arab, ya. Banyak kursusan bahasa Arab di sana di Jalan Cempaka, ya. Termasuk salah satunya adalah Irsada ini, ya. Irsada bisa dicek teman-teman, ya, itu bertempat di Jalan Cempaka depan Masjid Baitur Rahman, pas, ya. Di letak kita itu ada di depan masjid, pas, gitu. Nah, lembaga Irsada ini merupakan salah satu lembaga yang bisa dibilang masih baru, ya, masih 6 bulan usianya, dan total sudah ada sekitar 100 lebih alumni, baik dari online maupun offline. Oke, saya akan perkenalan lembaga terlebih dahulu, ya, teman-teman.
Untuk visi ya, visi yang tentu saja menjadi lembaga pengembangan bahasa Arab dan juga pengembangan agama Islam yang terbaik. Kemudian misinya menyelenggarakan pembelajaran tanpa ada batasan waktu, usia, dan pekerjaan maupun jarak ya. Jadi siapapun bisa belajar di sini, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan yang tua-tua juga ya. Banyak sekali yang belajar ya sudah sepuh ya juga biasanya, tapi yang online ya. Kalau yang tua itu online biasanya. Udah punya anak, udah bahkan punya cucu gitu. Tetap saya sangat apa ya, senang gitu melihat orang sudah sepuh tapi tetap semangat belajar bahasa Arab. Juga ada yang remaja, itu yang paling banyak. Nah, meskipun lembaga kami itu lembaga yang bisa dibilang baru ya, masih 6 bulan, sedangkan lembaga yang lain itu sudah ada yang usia 10 tahun, lembaga bahasa Arab, tertua itu sekitar 12 tahun juga ada. Meskipun kita masih berusia 6 bulan, ya, tapi alhamdulillah kita menempati urutan halaman pertama ya, bukan teratas, tapi halaman pertama di kata kunci kursus bahasa Arab di Pare ya. Jadi kalau teman-teman klik Google kursus bahasa Arab di Pare, ya maka di sini kita ada di urutan nomor 3 ya. Kita ada di urutan nomor 3. Hanya dalam waktu 6 bulan gitu ya. Kemudian juga Instagram kita sudah mencapai 110.000 lebih follower dengan jangkauan audiens di sini hingga 600-an ribu ya per 30 hari atau per bulan Instagram kami. Dan ini adalah tim ya. Tim kami, direkturnya saya sendiri, ada Ustadz Muzaki, Ustadz Danurul, dan banyak sebelumnya, sebenarnya banyak dan tidak bisa kita taruh di sini semua. Baik, tentang kerjasama. Jadi begini teman-teman ya, ketika kita berbicara sebuah lembaga, ya itu tentu saja lembaga pertama harus menyiapkan pembelajaran yang baik. Kan tetapi pembelajaran yang baik pun itu tidak akan bisa dikenal orang kalau tidak ada promosi ya. Sebaik apapun lembaga dengan pembelajaran yang baik pun tidak akan bisa dikenal orang kalau tidak berpromosi gitu ya. Promosi ya bermacam-macam, ada yang ya share story Instagram dan sebagainya ya. Itu adalah salah satu contoh promosi ya. Cuman di lembaga-lembaga modern sekarang promosi jauh lebih simpel, yaitu dengan kita promo di Facebook ya, bisa di Facebook atau di Google dengan cara membayar mereka. Membayar siapa? Ya, kita sebagai lembaga itu membayar Facebook ya atau Google atau jasa-jasa iklan, agensi-agensi iklan ya, agar media kita dipromosikan seperti itu. Dan biayanya juga tidak kecil ya. Jutaan rupiah yang kita keluarkan untuk promosi seperti itu. Nah, dari situ saya berpikir ya, daripada kita mengeluarkan atau dari kami pihak lembaga mengeluarkan jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah, kita bayar, kita kasihkan ke orang agensi satu orang ya. Kenapa kok tidak kita alokasikan uang itu untuk para alumni atau volunteer ya. Saya bilang volunteer itu adalah relawan ya, bukan relawan. Istilah orang yang bekerja tanpa ada
keterikatan yang tetap seperti itu ya. Kenapa tidak kita alokasikan saja biaya itu kepada para alumni kami atau para volunteer yang ada. Jadi sama-sama gitu ya. Mereka belajar, mereka juga promosi ya. Jika ada yang daftar, wasilah dari mereka, nah, maka mereka kita kasih. Ya, istilahnya adalah komisi ya, atau bisa dibilang ucapan terima kasih ya atas apa ya jasa mereka dalam mempromosikan kami seperti itu. Jadi sebenarnya sesimpel itu konsepnya ya. Daripada kita ngeluarin jutaan rupiah ke satu orang agensi ya lebih baik kalau kita ya uang itu dikasihkan ke beberapa teman-teman seperti itu. Sini pihak pertama, lembaga irsada merupakan lembaga bahasa Arab profesional bertanggung jawab dalam pembelajaran ya dan hasil belajar peserta. Kedua, pihak volunteer memiliki audien, memiliki teman ya, bertanggung jawab mempromosikan serta merekomendasikan kursus bahasa Arab di Kampung Arab Pare. Nah, di sini kita memberikan komisi fee sekitar 25% ya, 25% dari biaya pendaftaran. Sebenarnya 20 sampai 30% ya, rata-ratanya 25%. Dengan penjelasan rinci seperti yang akan dijelaskan nanti. Jadi pertama akan saya perkenalkan program kami terlebih dahulu ya. Kita ada 2 program offline ke sini langsung ya, ke Pare, Kediri langsung, atau juga yang online ya. Online berarti nanti pembelajaran lewat WhatsApp dan juga Zoom. Ada yang offline ya. Nah, kalau kita bicara pembelajaran offline ya teman-teman, hampir 95% orang-orang yang belajar di Pare itu bukan orang Pare sendiri, seperti itu. Jadi bukan orang Pare sendiri atau orang Kediri sendiri, kebanyakan adalah dari luar kota. Ya. Yang belajar ke kami itu kebanyakan dari luar kota, bahkan dari luar Jawa. Ya. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Aceh, bahkan ya ada yang dari Lombok. Ya. Itu yang belajar ke kita. Jadi bukan dari orang lokal, bukan orang Pare sendiri, 95% lah. Itu malah kebanyakan dari luar kota. Jadi mereka belajar jauh-jauh gitu ya, pesan tiket dan lain sebagainya. Belajar di sini 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan. Ya mereka belajar sambil apa ya, sambil jalan-jalan mungkin ya. Belajar sambil refreshing ya. Seperti itu. Baik, program pertama ada program At-Taisir fil Muhadasah ya, memudahkan untuk bicara bahasa Arab ya. Dengan disertai 4 mahara pendukung, istimewa, kitabah dan insya. Ya, fasilitasnya pengajar profesional, ada 3 modul buku, pembelajaran sehari 6 sampai 7 jam sehari total. Ada kelas, dapat kaos juga, terus tas ya, tas irsada dan juga PIN. Seperti itu. Biaya pembelajaran 750.000. Kemudian ada juga program Al-Miftah ya, yang tadi At-Taisir itu untuk muhadasah, takalam bil lughatil arabiyah, kemudian ada Al-Miftah. Al-Miftah itu untuk baca kitab ya. Jadi bukan kita belajar bahasa Arab secara umum, tapi dibagi 2 gitu ya, agar lebih fokus. Apakah mau bisa ngomong bahasa Arab atau mau fokus baca kitab seperti itu. Al-Miftah lil Ulum merupakan program yang sudah terkenal ya, sudah diikuti lebih dari puluhan ribu santri yang ada di Indonesia ya. Salah satu program dari Pondok Pesantren Sidogiri. Ya, cuman
Kalau teman-teman misalkan mau belajar mondok, ya itu kan bisa setahun ya. Di sini kita bisa belajar dengan cepat. Ya, kenapa? Karena fokus gitu ya. 6 jam per hari itu belajar baca kitab aja gitu ya. Mungkin kalau di pondok-pondok itu kenapa kok biaya biaya apa waktu belajarnya agak lama karena mungkin banyak fun yang dipelajari ya seperti akidah, fikih, kemudian ada sejarah dan lain sebagainya sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kalau di sini kenapa kok pembelajaran bisa cepat sebulan 2 bulan ya karena kita fokus ya. Udah bahasa Arab aja, bukan hanya bahasa Arab. Bahasa Arabnya dibagi lagi, mau yang baca kitab atau yang ngomong bahasa Arab seperti itu. Makanya bisa cepat ya. Juga sama 750.000 dengan fasilitas yang sama, cuman modulnya ada 4 ya, modulnya beda. Kemudian ada program online, ya ada At-Taisir fil Muhadasah online, pembelajaran 2 bulan, 16 kali pertemuan, diskusi, ada 16 video pembelajaran efektif, per grup dibatasi maksimal 50 pendaftar. Itu biayanya 350.000 ya. At-Taisir fil Muhadasah tapi yang online. Jadi kalau ingin belajar jago ngomong tapi tidak bisa ke Pare atau masih belum sempat, bisa ikut yang online ya dengan biaya ini 350.000 selama 2 bulan. Kemudian juga ada kelas Ibarah Qosiroh dasar ya. Jadi kalau yang masih dasar sekali dari nol itu bisa ikut kelas Ibarah Qosiroh ya. Kalau memang masih dasar sekali dari nol bisa ikut kelas Ibarah Qosiroh dasar. Pembelajaran 1 bulan, 4 kali pertemuan via Zoom, 1 modul buku pelajaran, 18 video pembelajaran, diskusi kelas grup, per grup dibatasi, ini salah ya, ini 100 ya, 100 pendaftar ya, karena cuman untuk kelas dasar. Dan biaya pembelajaran 99.000 ya. Nah ini ada contoh brosur ya, seperti ini. Oke, nanti ada sendiri untuk brosur ya, bisa teman-teman download. Kemudian, nah itu tadi program ya, tentu saja program akan terus bertambah ya. Untuk programnya juga akan terus bertambah, menyesuaikan. Kemudian untuk keuntungan, nah keuntungan ya, keuntungan. Jadi simpelnya seperti ini teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke keuntungan ya. Pertama adalah kita niatkan jangan hanya limujarradir ribih ya. Limujarradir ribih itu hanya untuk uang saja gitu ya. Jadi uang itu adalah bonus gitu ya. Sesuatu yang tidak usah kita kejar, insya Allah akan dapat ya. Yang penting adalah apa? Yang penting kita belajar bahasa Arabnya seperti itu. Jadi untuk volunteer ini juga ada kelasnya teman-teman. Ya, gratis, tidak usah membayar, gratis. Nah kelasnya itu nanti itu tadi karena syaratnya ya kalau mau jadi volunteer punya WhatsApp dan juga Instagram ya. Nah nanti kita belajar di mana? Belajar di postingan Instagram. Jadi setiap kita punya postingan Instagram itu sebenarnya berupa materi teman-teman ya. Kalau teman-teman coba cek sekarang di Instagram kami ya, itu berbentuk materi dan ada halamannya juga. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa belajar di sini. Ya, belajarnya di sini nanti di kolom komen bisa diskusi dengan teman yang lain. Itu juga akan kita kasih pembina juga. Nah, di situ nanti teman-teman bisa belajar. Nah, dengan teman-teman belajar di Instagram, Irsada ya, tentunya teman-teman bisa menjangkau jauh lebih banyak ya, bisa menjangkau audiens jauh lebih banyak. Misalkan satu postingan itu menjangkau sekitar 20.000 orang ya. Ketika teman-teman komen di sana, maka
ada kemungkinan ya sekitar 10 atau 20% orang itu yang melihat komen dari teman-teman seperti itu. Ya teman-teman aktif ya bisa jadi nanti ada yang akan menfollow ya, menfollow Instagram teman-teman di sana. Seperti itu ya. Cuman ada dua, nanti ada yang di Instagram, ada yang di WhatsApp, grup WhatsApp. Itu adalah pembelajarannya. Tentu beda pembelajarannya dengan yang pembelajaran yang berbayar ya. Jadi di sini beda ya. Jadi antara kelas volunteer dengan kelas yang berbayar itu beda. Nah, kemudian ketika teman-teman belajar bahasa Arab ya, teman-teman tinggal share aja gitu. Di-share, bisa di-share di story teman-teman ya. Dapat ilmu baru kita share, dapat ilmu baru kita share. Seperti itu aja. Kemudian nanti kalau misalkan bisa ada kelas ya atau waktunya sekitar 10 hari ada kelas online misalkan tanggal 15 ya, nanti teman-teman tinggal share brosurnya ya. Dan brosur yang akan di-share teman-teman itu nanti tanpa kontak person ya. Jadi brosurnya seperti ini. Tapi nanti kontak person dan juga Instagram dan websitenya itu nggak ada ya. Ini nanti bisa dikasih nomor WA teman-teman sendiri ya. Jadi untuk kontak personnya bisa langsung ke nomor WA dari para volunteer ya. Sehingga nanti jika ada temannya yang tanya-tanya itu akan tanya-tanya ke Anda seperti itu. Ya. Kemudian dan tidak semua orang bisa gabung jadi volunteer ya, karena ini terbatas. Gitu ya. Jadi misalkan temannya nggak mau ikut kelas, tapi maunya jadi volunteer nggak bisa gitu ya. Jadi ini adalah program terbatas. Kalau sudah terpenuhi ya temannya kalian juga nggak mungkin bisa gabung gitu, terbatas. Baik. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman belajar, share, kemudian nanti kalau kita mau buka program, kita akan share brosurnya, teman-teman tinggal share aja, seperti itu, simple. Keuntungan bagian pertama, program offline ada 20% hingga 25% komisi fee-nya ya. Jadi keuntungan yang pertama itu jika pendaftar 1 sampai 5 itu hanya 20% ya. Dari biaya program 700.000. Jadi dapat 140.000 ya. Kalau misalkan dalam sebulan ada lebih dari 5, ada yang daftar lagi di bulan itu, nah maka fee-nya naik jadi 25% atau 175.000 ya. Misalkan ada rombongan nih, misalkan teman-teman punya sekolah ya mungkin ya, punya sekolah atau ada pondok atau apa rombongan gitu ya. Karena banyak di Pare itu banyak yang rombongan ya teman-teman. Di satu lembaga MAN seperti itu, MAN atau apa, itu ya datang segitu ya datang. Dan biasanya kalau rombongan itu tidak menyesuaikan harga ini ya, maksudnya kadang rombongan itu macam-macam request kan gitu ya. Mereka punya 20 murid ya, minimal rombongan 20 murid, ingin belajar cuma satu minggu aja gitu. Nah, itu nanti bisa kita musyawarahkan gitu kan, karena di sini nanti kita sediakan tempatnya, terus biayanya berapa itu ada, dan nggak semahal ini nanti kalau cuma seminggu gitu ya. Tuh, jadi kalau rombongan ya, rombongan minimal 20 anak ya, 20 anak. Itu bisa. Nah, teman-teman kalau bisa bawa rombongan ya itu juga nanti dapat apa namanya komisi fee-nya juga. Kemudian bagian yang kedua itu untuk yang online ya. Yang online agak besar komisi fee-nya ya 25%, tapi dari biaya program 350.000 atau 8.700. Kalau lebih dari 5 dalam satu bulan, nah maka 30% 105.000. Begitu juga ada tadi kelas yang Ibaroko Siro sama 25% dan juga
30%. Oke, itu adalah komisi fee yang akan langsung teman-teman terima seketika itu juga, gitu ya. Nah, kita juga memberikan ya reward lebih ya, hadiah lebih untuk para volunteer. Jadi setiap pendaftaran offline itu teman-teman dapat bonus 1 poin ya, atau ya nilai lah ya, dapat nilai 1 poin kalau bisa dapat 1 pendaftar offline. Kalau online dapat setengah poin ya. Kalau misalkan poin teman-teman itu dalam 12 bulan itu terkumpul lebih dari 120 poin, maka teman-teman akan dapat reward hadiah uang cash, OVO atau Shopee sebesar 2,5 juta. Misalkan sekarang kita buka bulan Ramadan, berarti nanti akan selesai atau 1 tahun, 12 bulan itu di bulan Ramadan berikutnya. Ya, siapa tahu bulan Ramadan berikutnya teman-teman udah lebih nih sampai 120 poin ya, dapat ya lumayan kan uang saku untuk lebaran gitu ya. Wah, dapat uang saku untuk lebaran. Ya, amin. Ada juga yang 250 poin dapat hadiah emas 5 gram ya. Dan juga 480 poin dapat HP iPhone 13 yang biasa ya, tapi ya bukan yang Pro Max ya, yang biasa. Nah, alur pendaftaran dari volunteer ya. Pendaftaran orang dari volunteer ya. Nah, kalau teman-teman di sini, jadi sebelum saya menjelaskan ini ya, jadi teman-teman yang ada di grup sekarang itu sudah terdaftar jadi volunteer ya. Tapi jadi volunteer non prioritas ya, volunteer non prioritas ya, atau masih belum prioritas ya. Jadi selama teman-teman ada di grup yang ada sekarang yang sekitar ada 300 anggota itu, teman-teman udah bisa jadi volunteer ya. Tapi yang non prioritas ya. Nah, nanti akan kita seleksi teman-teman, akan kita seleksi jadi volunteer yang prioritas. Siapakah volunteer prioritas? Itu adalah pertama tentu saja alumni ya. Setiap yang sudah alumni dari kami itu akan masuk ke grup volunteer yang prioritas. Alumni itu apa? Alumni yang pernah belajar ke kami baik online maupun offline. Yang kedua adalah sudah pernah dapat peserta gitu ya, baik online maupun offline ya. Dia bukan alumni tapi udah pernah dapat orang atau ngajak orang belajar online maupun offline, maka dia akan masuk ke grup yang volunteer yang prioritas. Seperti itu, difaham ya. Jadi selagi teman-teman, nah kalau di volunteer yang non prioritas teman-teman bebas ya, mau keluar grup silahkan, boleh, mau di dalam boleh, mau belajar boleh, mau share boleh, mau nggak share boleh, bebas ya. Tapi itu teman-teman masih masuk pada volunteer non prioritas. Jadi ya masih banyak kan. Nah, kemungkinan yang volunteer yang prioritas itu ya nggak sebanyak itulah. Jadi yang lebih kita prioritaskan. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara pendaftaran ya? Jadi para volunteer mempromosikan program Wisada dengan mencantumkan nomor kontaknya. Jadi teman-teman bisa download brosur ya, brosur yang tanpa kontak person. Nah, kontak asnya itu nggak ada, Instagram juga tidak kita cantumkan, websitenya juga nggak ada. Jadi teman-teman bisa isi pakai nomor WA teman-teman, gitu ya. Sehingga nanti orang yang lihat brosur atau yang tertarik itu tentu saja menghubungi teman-teman. Kemudian calon peserta menghubungi para volunteer tadi ya, karena nomornya yang dicantumkan adalah nomor volunteer atau nomor kalian. Dan tanya-tanya, pastinya tanya-tanya terlebih dahulu. Nah, kalau dia bertanya-tanya, kalian bingung nih mau jawab apa, ya bisa tanya di grup ya. Misalkan apa atau apa belajarnya. Kemudian calon peserta setuju, maka nanti volunteer memberikan nomor rekeningnya kepada calon peserta.
Ingat ya, nomor rekening Anda, itu ya. Bukan nomor rekening kami, nomor rekening Anda. Jadi nanti calon pendaftar itu transfer awal itu ke nomor rekening Anda, ya. Kemudian setelah peserta transfer, kemudian nanti Anda mentransfer uang ke nomor rekening Irsada sejumlah nominal yang sudah dipotong komisi, ya. Misalkan contoh nih, contoh. Ada yang tanya-tanya gimana cara daftarnya, udah fix, dia nanti transfer ke rekening siapa? Rekening Anda, gitu ya. Misalkan yang 99 ya, dari yang paling murah lah misalkan programnya 99.000. Masuk ke rekening Anda. Nah, Anda nanti transfer ke rekening Irsada itu berarti sekitar 74 ya, 74.000 ya, 74.000 beserta form identitas pendaftar ya. Jadi para volunteer mentransfer ke rekening Irsada plus identitas pendaftarnya. Identitas pendaftarnya. Sehingga nanti akan kita masukkan ke grup belajar ya, sesuai. Seperti itu. Jadi seperti itu, langkah selanjutnya adalah mengirim data pendaftar ke admin Irsada, kemudian Irsada akan memfollow up peserta dan menyertakan persyaratan pendaftarannya. Jadi setelah dikirim nama, email, nomor WA pendaftar, ya nanti dari kami akan memfollow up, kita yang akan menghubungi langsung dengan apa namanya bukti itu ya, kita akan menghubungi langsung ya. Jadi teman-teman yang volunteer itu jangan sampai bukti transfernya hilang gitu ya. Jadi tetap disimpan. Kemudian juga si peserta itu ya disimpan aja lah, jangan dibuang. Nah, misalkan ada perbedaan data nanti itu bisa jadi bukti ya, seperti itu. Potensi berlipat. Nah, ada juga potensi berlipat. Jadi misalkan gini, ya peserta yang daftarkan melanjutkan kelas di bulan berikutnya. Jadi misalkan bulan daftarnya 1 bulan nih, offline misalkan offline. Ternyata dia nambah mau belajar lagi ya, nambah 1 bulan lagi. Nah, teman-teman juga tetap dapat komisi ya teman-teman. Misalkan daftarnya 4 bulan gitu ya, tapi baru daftar sebulan, bulan berikutnya nambah lagi gitu. Karena di Pare juga sering ada orang yang bahkan belajar sampai setahun gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapat passive income gitu ya. Nah, untuk volunteer yang paling berprestasi nanti akan kita cantumkan nama Instagramnya di akun resmi kami ya. Di sini, ini memang belum ada karena ini baru mulai juga. Baik, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita akan langsung masuk ke tanya jawab ya. Baik, bagaimana dapat poinnya? Ya, jadi dapat poinnya adalah kalau teman-teman bisa mengajak orang daftar gitu ya. Kalau orangnya daftarnya offline atau belajar langsung ke sini, teman-teman dapat nilai 1 poin. Kalau online itu 0,5 poin seperti itu. Kemudian bertanya lagi, no, terus saya ini apa namanya teman saya sedikit, kemudian saya juga apa namanya tidak bisa promosi, malu dan sebagainya. Tenang teman-teman. Jadi selain teman belajar bahasa Arab, nanti juga akan kita ajari marketing ya, bagaimana WhatsApp marketing itu seperti apa gitu ya. Mulai dari pertama bikin foto profil ya. Foto profilnya jangan foto profil yang baik gitu ya. Foto profil yang baik. Kemudian bikin apa namanya? Bagaimana cara bikin grup komunitas. Nah, kalau untung-untung teman-teman ya khususnya yang volunteer yang prioritas itu nanti bisa saya undangkan konten kreator bahasa Arab
Teman-teman tinggal request saja siapa konten kreator bahasa Arab di Instagram yang teman-teman ikuti dan suka, misalkan konten kreator siapa. Nah, itu bisa kita undang ya untuk mengisi atau mengajari teman-teman menjadi konten kreator bahasa Arab ya. Nah, 1 poin atau setengah poin itu nanti digunakan untuk apa poin tersebut. Nah, poinnya itu nanti dikumpulkan sampai akhir tahun atau 12 bulan atau sampai bulan Ramadan berikutnya. Kalau misalkan poinnya itu mencapai 120, maka ini dapat hadiah 2,5 juta. Ya, boleh itu nanti transfer, boleh nanti Shopee Pay misalkan yang pakai bisa transfer ke rekeningnya 2,5 juta. Kalau misalkan bulan Ramadan berikutnya itu ternyata poinnya di atas 240, maka dapat reward hadiah emas 5 gram. Yang 480 dapat hadiah iPhone 13. Seperti itu ya. Jadi poin itu adalah hadiah bonus ya, bonus. Cuman yang langsung teman-teman peroleh itu adalah komisi fee ya. Komisi fee ketika ada yang daftar. Sebenarnya simpel teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalkan belajar, udah belajar dijadikan story gitu aja. Belajar jadikan story, belajar jadikan story. Ya, teman-teman ilmunya dapat. Kalau ada yang daftar alhamdulillah. Kalau nggak ada yang daftar pun ya teman-teman masih dapat ilmu belajarnya gitu maksudnya. Bedanya apa? Kalau bedanya teman-teman jualan online nih, misalkan jualan baju, tiap hari jualan baju. Kalau nggak ada yang beli, ya teman-teman nggak dapat apa? Nggak dapat ilmu nggak? Ya nggak juga gitu kan. Tapi kalau bahasa Arab gitu ya, setiap hari teman-teman belajar terus gitu, belajar bahasa Arab. Ya keilmuan bahasa Arabnya juga naik. Meskipun nggak ada yang daftar pun ya itu adalah bonus. Saya bilang berkali-kali kalau ada yang daftar dan enggak itu adalah bonus saja, bonus. Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Tetap niatkan kita belajar, gitu, belajar bahasa Arab. Namanya volunteer itu ya adalah relawan ya. Relawan itu ya kita rela belajar bahasa Arab gitu ya. Seperti itu, ya relawan belajar. Intinya adalah apa bedanya jadi volunteer dengan belajar bahasa Arab biasa. Kalau belajar bahasa Arab biasa, teman-teman belajar biasanya ditulis di buku, ya bukunya disimpan sendiri. Itu bedanya. Ya ada sebagian orang yang setelah belajar di-share ya, itu ada sebagian kecil tapi ya. Tapi kebanyakan ya udah belajar untuk diri sendiri, dihafal untuk diri sendiri gitu. Tapi kalau jadi volunteer, kayak teman-teman dituntut untuk men-share ya. Belajar. Oh, ternyata perbedaan antara soal dan soal ya. Kalau soal itu adalah pertanyaan, kalau soal itu batuk. Wah, ini keren ini. Ya udah. Jadikan story. Story WA, story Instagram. Ya, disebarkan. Ya intinya itu ada. Bedanya di situ. Kalau jadi volunteer, kalian belajar juga punya kewajiban untuk menyebarkan gitu ya. Kalau daftar atau belajarnya bukan volunteer ya, yang non volunteer atau belajar biasa ya, itu mungkin kalian dimanapun belajar ya udah belajar, paham, selesai, belajar, paham, selesai. Tapi kalau volunteer ya itu belajar juga harus men-share ilmunya gitu ya. Kalau kebetulan misalkan ada brosur yang mau kita share, brosur pendaftaran apa, nah tinggal di-share juga seperti itu. Tapi enggak setiap hari kita share brosur, enggak ya. Tidak setiap hari kita share brosur. Setiap hari yang kita share adalah ilmu ya. Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf ya berbicara, bertanya ini Pak Ustadz. ya dengan kalau sekiranya lembaga pendidikan di sini mengadakan
telekonferensi gitu ya, misalkan tentang bahasa Arab, Irsada bisa juga kan ya untuk memfollow up-nya gitu. Terima kasih. Maaf, maksudnya gimana? Maksudnya Mas bikin Iya, maksudnya kalau kita ada di lembaga pendidikan mengadakan roadshow lah misalnya seperti itu tentang Irsada dan pembelajaran gitu. Apakah bisa di-follow up dengan ada pembimbing atau pemberi materi gitu dari Irsada gitu, Pak Ustadz? bisa ya bisa. Jadi nanti kalau roadshow itu sebenarnya kalau roadshow kita sering juga mengadakan gitu ya. Bisa di kampus ataupun di pondok pesantren. Itu bisa nanti kalau mau bikin seperti itu. Itu nanti menyesuaikan jadwal juga. Ya, cuman itu aja sih, menyesuaikan jadwal. Apakah itu nanti ada poin buat volunteernya gitu? Terima kasih. Oh ya, ya kalau misalkan nanti, misalkan ya yang apa namanya memfollow up awalnya kan tentu saja memfollow up ke lembaga dulu kan ya, memfollow up ke lembaga, terus lembaganya mau, akhirnya nanti antara lembaga tadi dengan Irsada Iya. ya jadi itu apa menentukan jadwal berdasar ke sana. Terus misalkan dari sana ada beberapa pendaftar, ya bisa dapat Iya, iya, komisi, iya. ya, komisi dan juga fee-nya. Iya, siap. Terima kasih ya. Ya baik, kita lanjut lagi pertanyaan. Ustaz, apakah nanti ya jadi di grup volunteer juga ada kelas online-nya gitu ya, yang bisa di-share nanti. Kelas bahasa Arab ya ada. Ustaz, Ana sebenarnya pengajar tahsin offline di rumah di masjid dan online di bisangaji.com dan masih belajar Rasulullah Arba'in dan tidak begitu mengerti dunia IT. Apakah bisa jadi volunteer nanti? Karena hanya ada Facebook, Instagram, WA. Bisa, Mas. Ya, jadi kita juga ada beberapa teman yang dia juga punya kelas online sendiri gitu ya. Juga punya jamaah ya, jamaah online ya. Maksudnya punya kelas. Itu juga jadi volunteer ada sama bisa. Nah, kalau yang teman ya kalau seperti ini prospeknya lebih bagus gitu ya. Kalau misalkan punya untuk urusan IT seperti WA, Instagram nanti juga kita akan ya sedikit-sedikit juga kita akan ajari seperti itu ya. Sedikit-sedikit akan kita ajari gimana caranya menjawab pesan, kemudian bagaimana caranya agar orang yang bertanya itu puas gitu ya. Jadi kayak kita harus betul-betul apa ya bisa melayani gitu ya. Di WA, Mas, mau tanya program ini apakah ada? Kita jawab ada. Nah, itu kan nggak sesuai. Jadi ya, oh ya ada, ini dengan siapa gitu. Jadi ada tipsnya juga, cara membalas chat itu juga ada caranya. Jadi harus selalu kita tanya balik. Ya. Jadi jangan kayak, kelas ini apakah masih ada kuota? Kita jawab, ada, udah selesai gitu. Nah, harus ada terusannya, ada Mas. Ya, ini dengan Mas siapa? Sebelumnya belajar di mana? Seperti itu ada juga. Boleh bertanya, Ustaz. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asef Saifuddin dari Cirebon, Jawa Barat. Yang ingin saya tanyakan, Irsada itu pusatnya di mana, Ustaz? Kemudian yang kedua, di Cirebon itu ada tidak Irsada, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Oke, sekian. Nah,
Nah, kalau misalkan kita nih ya, saya coba buka kursus bahasa Arab di Pare. Kita lihat. Nah, kursus bahasa Arab di Pare, oh ternyata Irsada udah ada di website nomor 1 ya. Jadi kursus bahasa Arab di Pare. Pare di mana? Pare, Jawa, Kediri, Jawa Timur. Ya. Kalau mau lihat apa namanya petanya ya, petanya. Ya, petanya. Ini ada di sini. Nah, ini kursus bahasa Arab Irsada. Baru ada di Pare saja, Ustadz. Ya, baru ada di Pare yang offline ya. Kalau di tempat lain belum, tapi kita ada wacana ya. Kalau misalkan ada lembaga yang mengajak kerjasama itu bisa ya. Tapi juga menyesuaikan dari jumlah pengajar. Karena beberapa tim kami juga mengirim apa namanya tutor ya istilahnya kalau di sini ya, tutor bahasa Arab itu ke beberapa pondok pesantren, ada yang di Kediri, ada yang di Blora gitu. Jadi tapi itu biasanya cuma 2 bulan gitu ya. Jadi 1 bulan kita mengajar, di bulan kedua itu sambil mengajari para pengajarnya gitu ya. Jadi nanti ketika di bulan 2 selesai, diharapkan programnya masih bisa lanjut dengan pengajar dari pihak lembaga sana sendiri seperti itu. Untuk bikin kantor di luar masih belum ya, masih belum. Karena tower lagi naik motor baru bunyi kror gitu. Nah, terus ganti bumper, olinya nggak diganti. Baik, kita lanjut pertanyaan di kolom chat. Olinya nggak diganti. Apakah disediakan admin khusus jika ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Sudah 2 volunteer? bulan baru dulu juga Gojek gitu. Untuk Ganti baru. volunteer yang prioritas bisa. Volunteer yang prioritas. Syaratnya apa yang prioritas? Ya, itu tadi pertama dia adalah alumni. Saya ingat loh sudah hampir sebulan lebih, itu udah 2 bulan itu poli. Ya kemarin. Ya, jadi yang volunteer prioritas itu dia alumni atau dia juga sudah pernah apa namanya ya, pernah dapat peserta gitu ya. Itu bisa. Tapi kalau yang volunteer yang di grup umum itu masih belum ya, kita masih belum. Untuk biaya pendaftaran belajar idealnya ditransfer ke rekening Irsada untuk menjaga kepercayaan. Idealnya seperti itu, idealnya. Tapi karena banyak ya, kalau banyak itu, atau bisa juga sebenarnya, bisa. Misalkan, tapi tadi untuk pencairannya itu nanti nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung. Dan juga kita ngeceknya juga nggak bisa langsung karena takutnya banyak gitu ya. Kalau dengan sistem yang awal itu kan kami dari lembaga udah terima selesai. Nah, dulu kita juga pernah bekerja sama dengan salah satu lembaga gitu ya. Jadi bukan lembaga sih, agensi ya, pihak agensi dengan sistem seperti itu. Cuman itu tadi terjadi banyak miskomunikasi ya, khususnya ketika kan yang transfer itu banyak ya di Irsada. Jadi ketika kita ngecek itu ada kesalahan ya. Jadi ketika kita bekerja sama dengan agensi itu kita terima cara itu sudah terima beres gitu ya. Jadi kita nggak usah transfer lagi gitu ya.
Ya kalau daftarnya ke kita langsung gitu ya. Kemudian kita daftar ke ya kalau cuma 1-2 orang. Kalau misalkan ada 60 orang ya berarti kita transfernya ke 60 orang gitu kan. Tapi ya boleh saja sebenarnya kalau misalkan nanti transfer transfer langsung ke Irsada juga. Assalamualaikum Ustaz. Nah, Ya, maaf melanjut dari pertanyaan saya tadi. Jadi terkait untuk teknis pembayaran. Perkenalkan saya Edi di Bandung. Jadi karena kan kita masih baru, terus memperkenalkan itu kan otomatis kepada orang-orang yang awam lah kebanyakan daripada ini program. Kan bertanya tentang lembaganya seperti apa. Kalau umpamanya diperhadapkan langsung pembayarannya ke rekening kita, ya kita berbaik sangka mereka akan percaya sama kita juga pastinya akan transfer ke sana. Kalau kejadiannya nanti yang disalahgunakan itu yang jadi ininya lembaga juga, Ustaz, seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau untuk teknis tadi terjadi permasalahan dari sisi nominal seperti itu, memang ada beberapa di saya kan ada bisnis ya gitu seperti itu. Itu ada 3 digit terakhir, Ustaz. Jadi itu saya kurang tahu juga cara seperti apa. Itulah yang membedakan antara rekening transferan dari si A, si B, si C-nya seperti itu. Gitu. Untuk membedakannya. Jadi tidak mungkin angka 3 digit terakhir itu akan sama semuanya. Nah, itu secara teknologi ada seperti itu. Dan yang ketiga, teknis untuk pembayaran komisi, yaitu otomatis ya diserahkan mungkin setelah pembayaran idealnya gitu. Jadi sama-sama yang jelas kita sudah sebagai volunteer mungkin memberikan referensi ini yang mau belajar dan betul uangnya tersampaikan kepada pihak nanti yang akan mengajar seperti itu. Dan umpamanya kalau sudah terterima kita mendapatkan ujrohnya seperti itu. Itu yang lebih idealnya. Jadi sisinya tidak ada yang inilah gitu. Jadi kepercayaan kepada si pembelajarnya itu jelas, oh ini lembaganya seperti itu. Itu sih dari saya. baik, terima kasih Mas masukannya. Mas. Nanti mungkin untuk pembayaran nanti akan kita akan kita rapatkan lagi ya dari pihak kami apakah nanti memakai sistem transfer atau mungkin nanti pendaftaran formnya itu tetap masuk ke volunteer ya. Ketika volunteer nanti mengirim form yang sudah diisi itu ke kami, nanti baru kita kasih nominal, nomor rekening, dan juga kode unik. Gitu ya. Kita kirim balik ke volunteer tersebut, agar nanti si volunteer itu ngirim ke calon pendaftarnya. Kalau sudah transfer, nah nanti bisa ya masukkan yang nanti akan kita itu lagi. Kemudian ada pertanyaan, apakah ada program belajar bahasa Arab singkat untuk jamaah umroh dan haji? Nah, ya untuk kelas ini kita sudah ada wacana ke depannya. Ada 2 yang ingin kita bikin program ya. Pertama, bahasa Arab untuk umroh dan haji dan juga bahasa Arab untuk anak-anak. Ya, karena banyak permintaan ya yang sedang kita bikin programnya. Bahasa Arab untuk umroh dan haji dan juga kelas bahasa Arab untuk anak-anak. Tanya satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Tindak lanjutnya dari habis Zoom ini seperti apa? Setelah Zoom ini nanti kita akan mulai program belajarnya seperti itu ya. Sambil nanti untuk proses alur ya, proses alurnya seperti apa, alur pendaftaran, dan juga nanti akan kita share brosur-brosur ya, brosur yang tanpa apa istilahnya, kontak person bisa diisi sendiri nanti seperti itu.
memang idealnya itu adalah website ya. Idealnya adalah website, tapi ya doakan saja ya. Jadi kan ini masih permulaan ya, karena dulunya itu kita pakai agensi, jadi udah kayak terima beres. Nah ini baru kita mulai nyoba pertama kali juga untuk apa namanya bikin sistem volunteer ini. Ya nanti misalkan memang betul-betul responnya baik dan bagus, nanti kita bisa bikin website. Jadi tiap teman-teman itu punya website sendiri gitu ya. Semacam afiliasi ya. Jadi kayak tinggal diklik itu nanti udah otomatis masuk komisinya. Itu untuk kedepannya insya Allah. Afan Ustadz nama saya kalau dicantum di brosur bisa cari sendiri di Instagram dalam daftarnya. Ya bisa memang. Jadi sebelumnya kita juga kerjasama dengan beberapa konten kreator, gitu ya. Tapi sampai saat ini belum ada kayak misalkan, misalnya si konten kreator ini mempromosikan ya, kemudian dia daftarnya di Irsada, itu jarang. Tetap daftarnya ke si konten kreator yang mana dia adalah yang memfollow up pertama, seperti itu. Jadi ketika misalkan ya kalau di Instagram ya ada yang mau daftar itu pun kadang kita juga akan tanyakan ya taunya dari siapa seperti itu. Kalau toh misalkan nanti ada yang daftar kemudian ternyata teman-teman tahu loh ini teman saya kok daftar di Irsada gitu ya. Dia tanya-tanyanya ke saya, udah saya jelaskan panjang lebar, terus kemudian hilang, kemudian tiba-tiba dapat 2 minggu dia udah ikut kelas misalkan. Nah teman-teman juga bisa klaim itu gitu ya, bisa klaim ya, dengan menghubungi adminnya. Min ada nggak peserta online namanya ini dari sini. Nah seperti itu juga bisa. Kalau misalkan ada, kita cek ada ya nanti tetap bisa dapat fee komisi seperti itu ya. Anak-anak TK atau PAUD apakah nanti ada Pak Ustadz? Kalau TK dan PAUD itu, aduh gimana ya? Mungkin lebih ke SD sih ya mungkin ya, untuk anak-anak itu SD ya. Kalau TK PAUD, kalau dulu pernah ngisi apa namanya seminar anak TK gitu ya, bukan TK sih, SD kelas 1, 2 gitu ya. Itu pernah ngisi sekali seminar itu, aduh. Gimana ya, rame sendiri gitu loh ya belajar. Mungkin kalau TK atau PAUD mungkin ayah atau ibunya bisa ajari sendiri ya. Maksudnya takutnya malah nggak efektif gitu maksudnya. Masih belum ada gambaran yang ngajarin anak TK. Kalau sudah MI, madrasah ibtidaiyah atau SD, kelas 2 atau kelas 3 itu mungkin bisa. Ustaz, boleh bertanya lagi Ustaz? Ya. Untuk yang anak-anak atau misalkan ya pemula benar gitu. Orang yang belajar bahasa Arab pemula sekali atau nggak ngerti nol benar gitu. Itu cara atau metodenya bagaimana? Atau bukunya, kitabnya kitab apa yang sehingga bisa difahami gitu tuh Ustaz. Ya, kalau misalkan di sini ya, kalau di kelas At-Taisir, ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Adi Nugroho ya. Meskipun Irsada baru 6 bulan, apa keunggulan dibanding dengan lembaga lain? Sebenarnya itu beda model pembelajaran aja sebenarnya. Ya, kalau misalkan di sini ya Al-Azhar itu terkenal hafalan mufradatnya gitu ya. Terus untuk markas itu terkenal kalau mau belajar ke luar negeri gitu ya, ke markas.
Nah, kalau irsada apa? Nah, kalau irsada di sini kita memakai, ini kalau offline ya, kalau offline. Kalau online itu memang ya sebenarnya kalau boleh saya bilang ya, belajar yang efektif itu ya offline gitu ya. Dan kadang pembeda itu bisa dilihat ya ketika offline ya. Kalau online ya online kan banyak kekurangan ya, banyak kekurangan dari segi fasilitas, kemudian juga pelajarnya itu juga kadang banyak yang nggak hadir dan lain sebagainya. Kalau kita bicara offline, kalau di Risada itu kelebihannya adalah dalam kitab At-Taisir itu kita pakai metode pembelajaran di Finlandia. Ya. Kalau teman-teman tahu di Finlandia itu merupakan salah satu negara dengan peringkat PISA tertinggi. Ya. Dalam arti bagaimana? Jadi model sistem pembelajaran di sana itu adalah belajar sesuai keinginan atau hal yang ingin diketahui oleh si pelajar. Oleh karena itu dalam belajar bahasa Arab di Irsada itu kita tidak membatasi mufrodat, kosakata apa saja yang mau dihafalkan. Jadi kita akan selalu sediakan kolom untuk diisi anak-anak itu sendiri. Minimal anak-anak itu adalah belajar apa sih yang ingin dia hafal terlebih dahulu ya. Paling enggak minimal adalah yang ada di sekitarnya, misalkan tangan, bahasa Arab, tangan apa. Dia tulis yang ingin dia tahu, tangan. Kemudian dia lihat ke atas ada lampu. Dia belum tahu bahasa Arabnya lampu, dia tulis lampu. Jadi seperti itu. Jadi enggak kayak ya di kursusan lain itu udah dikasih ya. Pak, anggota tubuh ini itu sampai sekitar 3.000-an. Kalau di Irsada, teman-teman di Irsada itu dia hafal 300-an kosakata itu sudah bisa dipraktekkan. Kenapa? Karena yang dia tulis adalah yang ingin dia tahu dan kemungkinan ya akan sering dipraktekkan. Seperti itu. Jadi pembelajarannya termasuk dari segi hafal, apa yang dihafal itu adalah apa yang memang betul-betul ingin dihafal. Sedangkan mentor itu hanya membimbing. Mentor hanya membimbing. Seperti itu. Mungkin itu aja sih. Dan juga mungkin untuk setoran, kita nggak setoran nggak terlalu banyak. Setoran hafalan nggak terlalu banyak. Kita hanya setoran mufrodat. Mufrodat itu yang dipilih oleh anaknya si anak sendiri dan juga ibaroh yaumiyah. Seperti itu ya. Karena ibaroh yaumiyah adalah sebuah paragraf atau kata yang biasa dipakai sehari-hari. Dan itu adalah hasil riset kami. Meskipun masih berusia 6 bulan, ya sebenarnya kita juga belajar atau berkecimpung di bahasa Arab itu udah 10 tahun lebih. Ya. Jadi apa-apa saja sih yang diomongkan di kamar, itu kita tidak mengambil dari buku, tapi kita mengambil dari fakta. Ya misalkan, di mana HP-ku, kemudian Aina Jawali, terus tempat casnya di mana, terus mana tempat listrik, colokan listriknya ada di mana nih, nah seperti itu. Dan siapa yang ada di dalam kamar mandi. Nah, kata-kata yang paling sering kita dengar, yang terucap di kamar mandi, di kamar, dan juga misalkan ketika ada tamu dan sebagainya. Ya, jadi kita unggulannya ada di ibaroh yaumiyah ya, dan juga itu tadi. Kalau yang lain keseluruhan hampir sama ya, cuman mungkin beda pengajar aja gitu ya, beda pengajar, beda metode. Kalau bahasa Arab semua sama yang dipelajari, baik dari qawaid, istimak dan lain sebagainya. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi bisa jadi bahan teman-teman juga kalau mau menjelaskan kepada calon pendaftar. Bedanya program percakapan dan baca kitab itu apa, Ustaz? Nah, kalau percakapan itu fokusnya adalah bagaimana anak itu bisa aktif berbicara bahasa Arab. Kalau baca kitab itu adalah bagaimana anak bisa memahami kitab, gitu ya, bisa memahami kitab. Itu sebenarnya beda, ya beda. Dalam arti
Gini, banyak anak yang ke sini itu alumni pondok pesantren ya, itu baca kitabnya udah lumayan ya. Tapi kalau mau ngomong bahasa Arab itu sangat sulit sekali. Itu banyak. Atau juga ada anak yang dari kursusan lain mau belajar, daftar, dia ngomongnya lancar, bahasa Arabnya agak bagus ya, tapi baca kitabnya nol, dia nggak tahu sama sekali. Maka dia akan ngambil program baca kitab. Izin live duluan Ustaz, Afwan, baterainya lemah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin ini apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita tutup aja. Mungkin sudah jelas ya kayaknya. Ya Ustaz, ada jelas insya Allah lah. Mudah-mudahan bisa bekerja sama. Nah, syukron. Alhamdulillah kita tutup pada malam hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.